Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudhihuni ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta allamul ghuyub. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhibi lin-nisyani bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Al-Fatihah bil-qabul wa tamami kulli surah ma'mul wa sahihah zahiran wa batinan fi din wa dunya wal akhirah. والفاتحة رحمة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويبدل الجهد في الدين والدنيا والآخرة شيخ لله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidi wa dahra dahili. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahil nabi wa sahbihi wal ali amma ba'd. Faqala al-musannifu hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila an qala masailu fi ru'yatil hilal. Pembahasan kita masih di dalam permasalahan di dalam melihat hilal. Disebutkan adapun beberapa permasalahan diuraikan oleh beliau di dalam kitab ini mengenai permasalahan yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Sebetulnya mirip-mirip ibu sekalian perihal tatkala ada seseorang bepergian dari negerinya, dari kotanya di akhir daripada bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa. Jadi dia bepergian itu dalam keadaan puasa tanggal 30 Ramadan. Karena memang belum melihat hilal, mau tidak mau harus disempurnakan menjadi 30 hari. Atau mungkin maaf di akhir Ramadan itu, di akhir Ramadan dalam akhir di tanggal 30 itu, di tanggal 30 dia tidak berpuasa lantaran sudah melihat hilal, berarti ini sudah lebaran. Dan demikian nih bepergian dari tempat tinggalnya. Yang satu permasalahannya masih puasa 30 hari, yang satunya tatkala bepergian sudah lebaran karena memang sudah melihat hilal. Tidak tahunya tatkala dia bepergian saudara sekalian ke suatu tempat, ke suatu daerah, tidak tahunya dia memperdapati bahwasanya penduduk daerah tersebut muftirina, dalam keadaan berbuka puasa, maksudnya dalam keadaan sudah merayakan hari raya Idul Fitri dan dia dalam keadaan puasa. Atau sebaliknya, dia mendapati penduduk kota tersebut dalam keadaan puasa sedangkan dia sudah lebaran. Maka bagaimana hukumnya? Demikian, maka kata beliau fikil dal halataini, di dalam dua keadaan itu Bapak sekalian, yajibu alaihi muwafaqatuhum, wajib bagi dia orang yang bepergian tadi menyocoki keadaan mereka, mensepakati keadaan mereka. Dan ini pendapat yang paling sahih karena di waktu itu dia hukumnya sudah bersama mereka, hukumnya itu sudah dengan mereka, sama seperti mereka. Jadi kalau mungkin malam di sini kita sudah lebaran di Senada, ini karena memang maghrib kemarin itu sudah kita lihat hilalnya, sudah kelihatan. Kita bepergian ke Malaysia, tidak tahu di Malaysia masih belum lebaran, masih puasa. Maka bagaimana? Ya wajib bagi kita untuk mengikuti mereka, karena kita sudah menjadi salah satu daripada mereka. Demikian atau dibalik sama kebalikannya. Ini tadi Bapak sekalian perihal beberapa masalah di dalam melihat hilal. Demikian. Kemudian selanjutnya di sini mengenai pembahasan berikutnya tentang sunnah puasa dan juga
sunnah-sunnah di bulan Ramadan secara keseluruhan. Disebutkan oleh beliau, yang pertama kesunahannya adalah ta'jilul fitri, mensegerakan berbuka puasa. Jadi cepat-cepat di dalam berbuka puasa itu Bapak-Bapak sekalian adalah suatu yang disunahkan di dalam berpuasa. Tapi tentunya dengan catatan, idza tayaqqana al-ghurub, apabila dia yakin akan tenggelamnya matahari. Jadi kalau putih pamit sudah betul-betul yakin tenggelam matahari, sudah tiba memang waktu sholat maghrib, cepat-cepat aja sudah. Mensegerakan makan itu hukumnya sunnah, mensegerakan membatalkan puasanya itu hukumnya sunnah. Tapi beda hal ini, dikhilafi idza masyakka, beda hal kalau dia itu ragu. Demikian nih, ragu di dalam apakah sudah tenggelam matahari, apakah sudah masuk waktu maghrib atau belum. Kalau nya masih ragu, demikian nih, ya wajib alaihi an ya'mal bil ikhtiyar, tentunya wajib bagi dia untuk mengambil jalur kehati-hatian. Berarti ya dia tidak boleh berbuka puasa, tunggu aja sampai sekiranya ya yakin. Demikian nih, dia harus mengakhirkan membuka puasanya lantaran dia masih ada keraguan akan masuknya waktu sholat maghrib atau belum. Tapi kalau sudah jelas masuk maghrib, sudah ada adzan, waktunya dilihat di jadwal, kalau sudah masuk ya sudah segera aja makanya. Tapi kalau ada keraguan, ya tentunya lebih baik diundur. Demikian ini perihal masalah mensegerakan berbuka puasa. Kemudian kalau sekali saya lagi di sini, yang kedua kesunahannya adalah as-sahur atau as-suhur. Walau jujur adima, sahur atau suhur di sini sekalian amat sangat disunahkan, sekalipun hanya dengan seteguk air. Intinya niatannya untuk bersahur pokoknya nih. Jadi sahur ini tidak harus berupa makanan, tidak harus lamongan dengan komplit paketnya, tidak. Intinya ya pokoknya mensuapkan nasi atau bahkan satu teguk minuman itu sudah kategori dia bersahur. Demikian ini kesunahannya. Ya karena memang sekalian dalam satu hadis kita memang disuruh untuk bersahur karena di sahur di barokah, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Demikian makanya tetap disunahkan bersahur, walaupun mungkin dia dengan alasannya saya kuat kok berpuasa setelah sahur. Bukan masalah kuat atau tidaknya, tapi masalah sunnah atau tidaknya. Dan bahkan di dalam bersahur itu di dalamnya ada keberkahan, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ingat. Kemudian di sini, kapan sih kiranya waktu sahur itu masuk? Demikian nih. Jadi kategori makan sahur itu kapan masuknya? Terkadang kan kita mungkin makannya itu di awal malam, di tarawih. Ini capek makan, niatnya dengan sahur sekalian, nanti tidak usah bangun-bangun aja langsung sholat subuh aja seumpama. Apakah cukup ini dikatakan sahur? Kan demikian nih. Maka kata beliau, masuk waktu sahur ini min muntasofil laili, dari pertengahan kedua malam. Jadi kalau sudah malam ini bagi dua, pertengahan kedua itulah baru masuk yang namanya kategori bersahur. Berarti kalau dia makan di awal malam, ya belum dinyatakan dia bersahur. Demikian nih, walaupun kenyang, tapi kategori sahur belum. Demikian nih. Jadi kalau sudah separuh kedua, ya mungkin jam 1, 2, 3 itu sudah masuk waktunya. Boleh dia makan dengan niatan sahur, sudah dapat ini keutamaan atau kesunahan bersahur. Demikian nih. Jadi tentunya sahur pun ada waktunya, tidak sembarang waktu. Demikian ini. Kemudian kesunahan berikutnya sekalian, selain kesunahannya adalah bersahur, kesunahan berikutnya adalah takhirus suhur atau takhirus sahur, mengakhirkan sahur itu sendiri. Jadi sahur itu sunnah secara keseluruhan, dan mengakhirkan itu juga sunnah. Biha itu layak takhir, sekiranya mengakhirkan itu tidak sampai kategori mengakhirkan sampai fatal lagi. Seumpama bos sekalian waktunya mepet betul mau azan, saya mengakhirkan sampai batas waktu itu. Nanti kalau makan ya keteteran, nanti khawatir akan azan atau masuk waktu subuh. Itu tidak disunahkan. Sekiranya mengakhirkan itu tidak sampai batas macam itu juga, nanti setidaknya ya masih ada waktu senggangnya, mungkin 5 menit, 10 menit sebelum waktu subuh, tidak apa-apa. Itu masih disunahkan atau masih kategori mengakhirkan
sahur. Tapi kalau sampai mepet dan bahkan hampir keluar daripada waktu sahur masuk waktu subuh, nah itu tidak disunahkan. Itu malah nanti keteteran tentunya. Jadi tidak sampai segitunya mengakhirkan sahur itu disunahkan. Demikian yang jelas mengakhirkan sahur itu adalah yang diutamakan atau yang disunahkan dalam hal ini. Kemudian saya lanjut. Wa yumsiku najban 'anil akli qabla al-fajri bi nahwi 50 ayatan ay rub'i sa'ah. Kata beliau sekalian, disunahkan najban. Jadi disunahkan untuk menahan 'anil akli daripada makan dan minum dan yang lainnya qabla al-fajri sebelum subuh. Tepatnya binahwi 50 ayatan sebelum fajar atau sebelum subuh dengan perkiraan membaca 50 ayat daripada Al-Quran. Ya kalau dimenitkan kurang lebih seperempat menit, ruku sa'ah berarti seperempat, ya 15 menitan setidaknya. Karena biasanya kalau di tempat kita itu namanya waktu imsak itu sebetulnya sunnah kita menahannya. Kalau kita mau makan masih boleh enggak? Boleh. Karena memang belum masuk waktu yang betul-betul dinamakan puasa itu belum. Karena tiba waktu puasa itu kalau sudah tiba waktu subuh. Nah ini kan belum subuh, sebelum subuh. Cuma sunnahnya dia sudah mengakhiri daripada makan dan minumnya. Tak kala mungkin maaf sudah diingatkan imsak, kita sudah menahan diri. Demikian nih. Khawatir gitu sini karena kita terkadang kalau makan ini terkadang ya namanya juga makan. Pas asik-asiknya, pas enak-enaknya, karena melambat dan ini akhirnya tiba waktunya. Akhirnya dia keteteran, di mulutnya masih ada makannya, dan bahkan bisa jadi dia belum sempat minum dan seterusnya. Akhirnya kan nanti gelagapan, akhirnya dia nanti akan keteteran setelah dia mengerjakan puasa. Kan demikian, makanya dalam agama mari disuruh untuk menahan sudah sebelum tiba waktu fajar. Jaga-jaga biar tidak kebablasan di dalam sahurnya. Demikian nih. Makanya kalau sudah imsak itu lebih baik sudah berhenti. Kalau mau minum ya silahkan minum gitu aja. Jadi minum karena memang masih diperbolehkan. Demikian nih. Jadi intinya sekalian yang namanya imsak itu bukan kewajiban tapi adalah suatu kesunahan. Karena kalau saya musobat Zubat wa sunnah ma'il bil ghurubi yuftiru bi sur'atin wa aqsuhu tasahhur. Dan disunahkan apabila dia mengetahui dengan tenggelamnya matahari untuk mensegerakan berbuka puasa, dan kebalikannya tatkala sahur disunahkan untuk melambat. Jadi ya akhir-akhir di waktu sahur sunahnya. Demikian ini di antara kesunahannya. Kemudian saya lagi disebut sekalian, kesunahan berikutnya adalah al-fitru ala rutobin witron. Sunnahnya adalah kita berbuka puasa dengan menggunakan rutob. Rutob itu kurma basah. Ini kalau yang ada biasanya dijual di warna kuning itu sudah dikeringkan nanti, makanya itu sudah bisa tahan lama biasanya. Ini yang basah-basah, rutob itu yang basah. Nah, itu nanti sunahnya semacam itu. Yang biasa itu warnanya agak hitam gitu. Itu yang basah-basah itu disunahkan. Itu urutan yang pertama karena memang mengandung airnya itu lebih banyak. Demikian nih. Ini kesunahan dan sunahnya itu ganjil kalau kita memakan rutob tersebut. Demikian itu. Ibadimu awalan dan sunah kita mendahulukan mengkonsumsi kurma rutob terlebih dahulu. Kalau tidak ada ini fa'ilam yajid fabusrin. Kalau tidak ada maka kusur. Kusur itu kurma yang agak mangkal lagi, ada bahasa-bahasanya. Baru setelah itu fatamrin, itu baru kurma yang sudah dikeringkan. Nah, ini kurma yang sudah agak kering, yang tahan lama itu posisinya yang terakhir. Pamain kalau tidak ada kurma, kurma basah tidak ada, yang agak mangkal itu tidak ada, yang ya basah juga sih tapi agak mangkal. Kemudian yang kurma yang sudah di jemur atau sudah dikeringkan, kemudian kalau tidak ada baru air zam-zam. Kalau tidak ada baru air zam-zam. Kalau tidak ada air zam-zam maka air putih biasa. Air putih ya biasa. Kalau tidak ada air putih maka rentetannya adalah hulwin. Kalau tidak ada hulwin baru halwa. Hulwin itu dari kalimat hulwun, manis. Halwa juga manis juga. Cuma di sini ada perbedaan. Kalau hulwun
Itu manis yang seperti apa? Hulwun itu adalah malam tamas suhuna, yaitu manisan, sesuatu yang manis yang tidak tersentuh oleh api. Seperti apa? Kalasa, madu, zabib. Zabib itu kismis nih, kurma yang dikering, anggur yang dikeringkan. Itu kan tidak melalui proses api. Itu sunnah. Ini sunnah setelah air, yaitu mengkonsumsi al-hulwu. Kalau hulwu tidak ada, berarti halwa. Yang terakhir adalah halwa, yaitu manis-manisan yang tersentuh oleh api. Yang mungkin kalau di tempat kita bika gitu nih, atau apa makan-makan yang manis-manis lah nih. Ini setidaknya yang tersentuh dengan api. Ini yang terakhir. Sebelum kita mengkonsumsi yang lain-lain, yang makan makanan yang lain, itu lebih baik kita mengkonsumsi sebagaimana sudah urutan tadi, kurma dulu kalau ada, yang kalau adanya ya yang basah, yang rutop, baru yang lain-lainnya, baru air zam-zam, kalau enggak air putih biasa, kalau enggak manisan ini yang enggak tersentuh api, baru manisan yang tersentuh api, baru setelah itu makan yang lainnya, terserah. Demikian. Jadi ini di antara kesunahan-kesunahan di dalam kita berbuka puasa. Kemudian saya lagi di sini yang kelima, bos sekalian, kata beliau al-ityanu bi du'ail iftar. Tatkala kita berbuka puasa, bos sekalian, disunahkan bagi kita untuk mengucapkan atau berdoa dengan doa buka puasa. Doanya yang sering kita baca, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabal dhama'u wabtallatil uruqu wa tabatal ajru insyaallah. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Baru kata beliau wa yad'u bima syaa. Setelah itu baru dia berdoa setelahnya sekehendaknya, doa apapun itu. Karena memang gini sekalian, kenapa kok kita dianjurkan untuk berdoa? Karena memang di setiap kita berbuka puasa itu ada doa yang diijabah oleh Allah. Makanya kata para ulama, doa yang diijabah oleh Allah itu diantaranya tatkala kita berbuka puasa, indal iftar. Makanya kesunahannya setelah kita doa Allahumma laka sumtu bla bla bla, jangan langsung makan. Setidaknya nih doa dulu sekehendak kita, apa yang kita mau, karena di situ ada waktu yang diijabah oleh Allah karena kita berdoa. Demikian, makanya kata beliau di sini, doa setelah itu terserah kita. Ini yang jelas, doa dulu sebagaimana yang warid yang datang daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu doa yang tadi, Allahumma laka sumtu wa bika amantu dan seterusnya. Demikian nih. Kemudian selanjutnya kesunahan berikutnya di dalam kita berbuka puasa atau khususnya di bulan Ramadan, yaitu taftirus shaimin, berusaha membukakan orang-orang yang berpuasa, menjamu buka bagi orang-orang yang berpuasa lainnya. Itu sunnah hukumnya. Ini kenapa kok demikian? Kata beliau lima fihi, karena di dalamnya bos sekalian minal ajrul kabir, terdapat pahala yang sangat besar sekali. Jadi pahala itu gede di dalam membukakan orang buka puasa. Di antaranya kata beliau, fafil hadis, dalam satu hadis, manfaat koroso iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai'a. Kata Nabi SAW, siapa orang yang berbuka puasa, siapa orang yang membukakan orang lain yang berpuasa. Kita menjamu seseorang buka puasa, ini mengasihi seseorang biar dia berbuka puasa, maka bagi kita sekalian itu pahala sebagaimana pahalanya dia yang puasa tadi tanpa dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ini. Dan bahkan kalau di dalam hadis yang lain, di dalam kitab Al-Majjarur Rabih ini itu disebutkan hadisnya mirip dengan ini, tapi banyak tambahannya. Tambahannya banyak. Di antaranya dia dapat jaminan terbebas dari api neraka, dan bahkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah, bukan hanya sekedar dapat pahala sebagaimana orang yang melakukannya, tapi dosanya diampuni dan dia terbebas daripada api neraka. Ini kemudian di dalam hadis tersebut itu bagi siapa yang bukan puasa, karena tidak semua dari kita itu bisa mampu untuk membukakan orang lain puasa. Karena di zaman Nabi bos sekalian, sahabat Nabi itu tidak semuanya kaya-kaya.
banyak yang masa kini, banyak yang miskin, banyak yang nggak mampu, sehingga mereka bertanya kepada Nabi, tidak semua orang, laisa kulluna man yufattiru shaima, tidak semua dari kita bisa membukakan orang lain puasa. Kalau demikian, kemudian kata Nabi SAW, ini pahala tadi, bahwa ini pahala berupa dosa yang diampuni, dapat kebebasan daripada api neraka ini, dan dia dapat pahala sebagaimana orang yang dia jamu untuk buka puasa. Itu bagi orang yang membukakan orang lain dengan syarbat iman, seseruput air ini, atau seteguk susu, atau cuma sesuap makanan aja, dapat pahala semacam itu. Bayangkan kalau seumpama kita memberikan orang itu tatkala buka puasa itu pakai komplit ini, padang itu dengan aneka macam gitu ini, tidak ada aneka macam, rendang tidak cukup rendangnya, tambah dengan yang lain-lainnya gitu ya, ada manisannya lagi, ada mungkin pepayanya, ada minumannya, terus potaan, ada kuenya, snacknya, jelas baik sekali pahalanya. Ini kata Nabi hanya sekedar ngasih minuman aja, ngasih satu tamar, satu kurma aja, satu kurma pahalanya segitu, satu kurma aja pahalanya segitu, apalagi ya tadi pakai komplit ada kurmanya atau ada yang lain, itu jelas lebih lagi pahalanya yang dia dapatkan. Yang jelas sekalian, dalam hal ini kata beliau, berusaha membukakan orang lain untuk buka puasa itu hukumnya sunnah, karena pahalanya amat sangat besar di dalamnya, lebih-lebih di bulan Ramadan. Ini kata beliau. Kemudian saya lanjut, kesunahan berikutnya adalah al-intisalu minal janabati qabla al-fajri, yaitu kesunahan berikutnya mandi daripada hadas besar, daripada hadas junub sebelum tibanya waktu fajar, waktu subuh. Ini sunnah hukumnya. Kalau dia tidak mandi seumpamanya, berarti tak kala tiba waktu subuh dia dalam keadaan berhadas, dalam keadaan junub, ya boleh aja sih, tidak sampai merusak puasanya. Cuma bagusnya mandinya itu sebelum subuh. Kalau dia itu junub. Kenapa Bapak sekalian kok bagusnya demikian, sunnahnya demikian? Karena keluar daripada khilaf. Karena ada yang mengatakan seseorang berpuasa dalam keadaan junub bisa jadi membatalkan akan puasanya, tidak sah puasanya, karena dia dalam keadaan berhadas besar. Karena keluar daripada khilaf, mau tidak mau, dalam mazhab Syafi'i sunnah bagi dia untuk mandi terlebih dahulu sebelum tibanya waktu subuh. Jadi tak kala dia puasa betul-betul dalam keadaan suci, tidak membawa hadas besar maupun yang lainnya. Demikian ini ya, kata beliau, agar dia mengawali puasanya dalam keadaan bersuci daripada hadas besar. Demikian ini, ini setidaknya mengenai kesunahan-kesunahan di waktu kita berpuasa. Mungkin walaupun ya boleh aja kita dalam keadaan berhadas besar, kalau kita puasa ya boleh-boleh aja. Cuma khawatirnya kalau kita mandinya mandi junub, kemudian kita mandinya seluruh tubuh kita kena air, nggak taunya mungkin kena air atau bagaimana masuk ke anggota tubuh kita melalui lubang-lubang yang ada, kan khawatir yang itu bisa membatalkan akan puasanya. Bisa jadi demikian. Ini yang perlu dikhawatirkan. Makanya kesunahan itu mandinya sebelum subuh. Demikian. Kemudian saya di sini berikutnya yang ke-8 adalah al-intisalu kulla lailatin min layali Ramadan ba'da maghribi liqiyam syatril qiyam. Kata beliau, kesunahan berikutnya adalah mandi saben malam. Jadi setiap malam Ramadan itu mandi. Kapan mandinya? Ba'dal maghrib, setelah maghrib mandi. Setiap bulan Ramadan, setiap hari di bulan Ramadan. Alasannya liqiyam syatril qiyam, agar orang itu lebih semangat untuk menghidupkan malam Ramadan. Jadi setelah dia buka puasa, mandi duluan, berarti siap-siap untuk sholat Isya berjamaah dan lanjut menghidupkan malam-malam Ramadan. Demikian dikatakan banyak para ulama kita itu yang mengamalkan ini, kesunahan ini. Di antaranya adalah yang mempunyai karya An-Nasihah Diniyah, Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Beliau itu di masa mudanya beliau itu selalu mengamalkan ini. Di bulan Ramadan pasti mandi sebelum Isya, setelah maghrib beliau mandi duluan. Agar apa? Agar semangat beribadah kepada Allah nanti di bulan Ramadan. Demikian, ini sunnah sekali ini. Jadi intinya kalau kita mau mandi, niatkan mengerjakan sunnah biar dapat
fadilah sunnah dan seterusnya. Kemudian saya lanjut di sini yang ke-9 kata beliau kesunahannya lagi al-muhafadzatu ala sholati tarawih, menjaga memelihara daripada sembahyang tarawih min awal lailatin, dari awal malam Ramadan sampai akhir malam Ramadan. Setidaknya dia menghidupkan atau memperhatikan yang namanya sholat tarawih. Dan ini sebetulnya yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang mendirikan malam-malam Ramadan, siapa orang yang mendirikan bulan Ramadan karena iman dan karena mengharap ridha Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama atau tepatnya mayoritas ulama berpendapat yang dimaksud dengan qama Ramadan. Qama itu sebenarnya berdiri atau mendirikan Ramadan, bulan Ramadan. Berarti orang yang mendirikan, orang yang beramalan di bulan Ramadan. Maksudnya itu apa? Kata para ulama yang dimaksud dengan qama Ramadan atau qiyamu Ramadan itu adalah melakukan sholat tarawih. Demikian. Jadi kata mereka yang dimaksud dengan menghidupkan malam Ramadan itu adalah dengan mengerjakan sholat tarawih minimalnya lah ya. Minimalnya dengan sholat tarawih. Ya tentunya setelah itu ya sholat malam dan seterusnya. Tapi setidaknya kalau dia dengan sholat tarawih setidaknya sudah dapat menghidupkan malam-malam Ramadan. Demikian nih. Wal maksud bi qiyam Ramadan, dan yang dimaksud dengan mendirikan bulan Ramadan yaitu dengan mengerjakan sholat tarawih. Demikian nih sebenarnya sudah dinyatakan tersebut. Kemudian saya lanjut, berikutnya adalah ta'abbudu al-muhafadzati ala sholatil witri. Kesunahan berikutnya itu adalah amat sangat ditekankan untuk menjaga, melestarikan, mengerjakan sholat witir. Demikian setelah sholat tarawih amat sangat diperhatikan sekali mengerjakan sholat witir. Wa yahtassu witru Ramadan, dan terkhusus adalah witir di bulan Ramadan. Bitalah dikhususiyat dengan 3 kekhususiatan. Kata beliau, sejatinya Bapak sekalian, untuk sholat witir itu saben malam sunnahnya nih. Saben malam, sholat witir itu saben malam, ini sunnahnya, bagusnya. Tapi setidaknya kalau di bulan Ramadan itu lebih ditekankan lagi, lagi. Dan bahkan kalau kita mengerjakan witir di bulan Ramadan itu ada kekhususiatan tersendiri yang tidak didapat di luar Ramadan. Apa dia itu kekhususiatannya di bulan Ramadan kita mengerjakan sholat witir? Yang pertama, an-nahtusanu fil jamaah, bahwasanya sholat witir di bulan Ramadan itu disunahkan berjamaah. Makanya biasanya kita Bapak sekalian sholat witirnya itu dalam keadaan berjamaah. Kan demikian setelah sholat tarawih sholat witir berjamaah. Loh kok bisa? Iya, itu disunahkan di bulan Ramadan saja. Kalau kita di luar Ramadan ya tidak disunahkan kita mengerjakan witir dalam keadaan berjamaah. Demikian nih. Kemudian wa yusannu fil jahru, dan di antara lagi kekhususiatannya sholat witir dikerjakan di bulan Ramadan adalah disunahkan untuk dibaca nyaring. Dibacanya itu kayak sholat isya nyaring nih, baca al-fatihahnya nyaring, baca surahnya nyaring dan seterusnya. Demikian nih. Kemudian yang ketiga, yusannu fil qunut, disunahkan di dalam witir kita untuk mengerjakan qunut atau berdoa dengan doa qunut. Tepatnya finish fil akhir, di separuh terakhir min Ramadan, di bulan Ramadan, al muktamad, atas pendapat yang muktamad. Jadi di sini sekalian, sejatinya kesunahan yang disebutkan oleh beliau di sini itu adalah kesunahan yang dikerjakan di masa sahabat-sahabat Nabi. Tepatnya adalah sahabat Umar ibnul Khattab, karena nanti Bapak sekalian yang mengadakan atau yang menghidupkan kembali tepatnya sholat tarawih dalam keadaan berjamaah dan witirnya itu di masa khalifahnya Sayyiduna Umar. Demikian nih. Dan ini juga termasuk kesunahan. Kenapa kok demikian? Karena mungkin kita sering mendengar akan suatu hadis yang populer dan hadisnya hadis yang sahih. Kita dianjurkan untuk, kata Nabi ini, wasiat Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, kata Nabi. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah-khalifahku, kata Nabi. Ar-rasyidin, yang memiliki petunjuk, ini al-mahdiyin, yang dijadikan petunjuk. Demikian ini mereka. Siapa khalifah di sini? Ya tentunya khalifah yang 4 tadi yang perlu kita ikuti. Dan bahkan Nabi melanjutkan dengan hadisnya, Abdu alaikum bin nawajib,
kata beliau, kata Nabi, Abu itu genggam gigit ya, alaiha atas ajaran itu semuanya, ajaran Nabi, sunnah Nabi dan sunnah para khalifah tadi itu, binawal gigi dengan gigi geraham, gigit sekuat-kuatnya, jangan sampai kendor, jangan sampai lolos, pokoknya juga intinya ikuti mereka. Oleh karenanya ya tadi tetap kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat ini memang sunnah yang memang diajarkan oleh para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentunya semuanya referensinya semuanya daripada Nabi. Demikian ini jelas, demikian ini diantara kesunahan yang disunahkan di bulan Ramadan, dan bahkan ini khusus kekhususiatan yang didapat di dalam sholat witir yang tidak didapatkan di witir-witir di bulan-bulan lain selain Ramadan. Kemudian kesunahan berikutnya di bulan Ramadan itu disunahkan untuk al-iktsar min tilawatil Quran bitadabbur. Sunahnya untuk memperbanyak membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan direnungi, dengan dimaknai. Jadi bukan hanya sekedar membaca, tapi membaca dengan tadabbur. Kenapa kok demikian? Ya lantaran bahwa sekalian kita ketahui bersama ini Ramadan itu adalah syahrul Quran. Demikian ini karena Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu turunnya di bulan Ramadan dan seterusnya ini turun secara keseluruhan di langit bumi itu nanti di bulan Ramadan. Nah turunnya ke Nabi Muhammad itu berangsur-angsur, ini bertadrij. Ada satu momentum turun ayat ini, momentum yang lain turun ayat yang lain dan seterusnya. Tapi turunnya satu itu nanti di bulan Ramadan. Makanya dinamakan dengan bulan Al-Quran. Demikian oleh karenanya dianjurkan dengan sangat untuk membacakan Al-Quran. Makanya ada ya mabit khataman atau ngaji Quran di mana-mana, di masjid mana-mana. Karena itu menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya kata beliau al-iktsaru minas sunan, memperbanyak mengerjakan sunnah-sunnah. Seperti apa? Karawatibi as-shalawatil khams, seperti melakukan sembahyang rawatib, qobliyah ba'diyah itu lebih ditekankan lagi, lebih dipraktekkan lagi, lebih diamalkan lagi di bulan Ramadan. Sholat duha, sholat tasbih, sholat awwabi. Sholat awwabi itu sholat di antara maghrib sama isya. Itu sholat awwabi. Jadi awwabi itu artinya adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Sebetulnya banyak versinya. Ada yang mengatakan sholat awwabi itu adalah sholat duha, tapi ada juga yang mengatakan sholat awwabi itu adalah sholat yang dikerjakan antara maghrib sama isya. Demikian, karena itu biasanya waktu-waktu yang lengah, banyak orang itu ya tidak beribadah di waktu itu karena waktunya sempit, dan biasanya kalau kita di tempat kita ya kita gunakan untuk ya, cari makan atau yang lainnya, sehingga lupa akan beribadah kepada Allah. Makanya dinamakan dengan sebutan awwabi. Awwabi itu adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Yang lain sibuk dengan urusannya, dia datangnya kembali kepada Allah. Makanya tepatnya itu antara maghrib sama isya. Dan juga dimakan di waktu duha, pagi-pagi. Karena terkadang orang tua pagi-pagi kerja, dia kok ibadah, dia kok ingat kepada Allah. Makanya dinamakan awwabi. Demikian, jadi intinya dianjurkan untuk memperbanyak mengerjakan sunnah-sunnah yang ada, qobliyah, ba'diyah, sholat duha ataupun sholat tasbih dan yang lainnya. Biasanya ada nih sholat tasbih itu biasanya di 10 terakhir bulan Ramadan. Itu biasanya ada sholat tasbih di beberapa masjid. Kalau di sini biasanya masjid Mujahidin itu tengah malam mereka melakukan sholat tasbih. Di tempat-tempat yang lain juga ada sholat tasbih nih. Ini bagus sekali. Ini setidaknya sholat yang amat sangat banyak pahalanya dan memang bagus, khususnya di akhir-akhir bulan Ramadan. Jadi pas kalau seumpama ketepatan dengan malam Lailatul Qadar, dia dapat sangat banyak, dia dapat amalan banyak berupa mengerjakan sholat tasbih dan seterusnya. Kemudian di antara lagi kesunahannya adalah al-iktsaru minal a'mali shalihah, memperbanyak melakukan amal-amal shalihah, amal-amal kebaikan seperti sedekah, silaturahim, hadir majlis ilmu, iktikaf, memakmurkan masjid, gitu nih, menghadap kepada Allah dengan ibadah, menjaga hatinya, menjaga anggota tubuhnya, dan berdoa dengan doa-doa yang warid daripada Nabi. Ini doanya kan banyak nih di bulan Ramadan. Allahumma innaka afun karim, Idul Adha fa'fu anni, ya, Pak, itulah itu doa-doa yang warid daripada Nabi. Diperbanyak, diucap-ucap berulang-ulang. Allah ma'ati riqabati, ya Allah bebaskanlah
leherku daripada api neraka dan seterusnya. Itu doa-doa yang wajib Nabi. Itu amat sangat sunnah, dianjurkan untuk kita memperbanyak beramal soleh di bulan Ramadan. Sedekah, silaturahim, hadir majelis ilmu juga nih. Dan bahkan kalau di bulan Ramadan hadir majelis ilmu itu pahalanya lebih lipat ganda nih. Dan bahkan kalau kita melangkahkan kaki nih, melangkahkan kaki aja ke majelis ilmu di bulan Ramadan, maka satu langkah itu diberi pahala sebagaimana ibadah selama 60 tahun. Dalam satu riwayat itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tentunya pahalanya lebih gede lagi. Jadi dianjurkan untuk memperbanyak melakukan amal soleh khususnya di bulan Ramadan. Demikian. Kemudian kata beliau di antara lagi kesunahannya adalah al-ijtihadu bil ashril awakhir wa tahmil lailatul qadar. Kata beliau berusaha memaksimalkan mungkin waktunya untuk menghidupkan malam-malam terakhir, tepatnya adalah 10 malam terakhir, dan berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar di dalamnya. Karena memang menurut sekalian di dalam malam Lailatul Qadar itu kata para ulama kalau ingin mendapatkannya ya falyatahriha, maka hendaknya dia mendapatinya, hendaknya dia mencarinya di mana? Di 10 terakhir bulan Ramadan. Walaupun kata para ulama tidak menutup kemungkinan malam Lailatul Qadar itu sebelumnya atau bahkan di awal Ramadan, tidak menutup kemungkinan, tapi biasanya di 10 terakhir, dan yang amat saya tekankan di malam-malam ganjilnya. Demikian nih. Makanya sebetulnya ini landasannya ada beberapa hadis Nabi. Cerita kala masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, Nabi itu memaksimalkan ibadahnya, dikuatkan ikat pinggangnya, membangunkan keluarganya, anak istrinya untuk beribadah kepada Allah. Ini tujuannya untuk mendapatkan malam-malam Lailatul Qadar. Demikian nih. Makanya berlandasan ini disunahkan kita untuk menghidupkan 10 terakhir bulan Ramadan, khususnya di malam-malam ganjilnya. Saya katakan di awal tadi tidak menutup kemungkinan Lailatul Qadar itu adanya di sebelum itu. Dan bahkan dulu tatkala turun Al-Quran di bulan Ramadan, itu turunnya di tanggal 17 Ramadan. Makanya ada istilah nuzulul Quran. Dan kata para ulama di waktu itu, itulah waktu terjadinya malam Lailatul Qadar juga. Jadi malam Lailatul Qadar itu terjadinya di waktu itu kapan? Malam ke-17 juga. Jadi kebetulan turun Al-Quran, kebetulan juga di waktu itu malam Lailatul Qadar. Jadi kata ulama tidak menutup kemungkinan Lailatul Qadar itu juga ada di sebelum 10 terakhir bulan Ramadan. Ya intinya itu biar kita beribadah sepanjang bulan Ramadan, tidak pilih-pilih. Ya, kalau pilih-pilih ya kebanyakan meleset nanti yang ini. Pilih-pilih kebanyakannya meleset. Kalau mau tidak meleset ya kita beribadah saben mungkin demikian ya. Karena memang itu hikmahnya kenapa kok disembunyikan malam Lailatul Qadar. Demikian. Kemudian, nah ini yang penting juga sekalian, kata beliau yang ke-15 adalah taharril iftar ala halalin, berusaha berbuka puasa atas sesuatu yang betul-betul halal. Betul-betul halal. Setidaknya nih, jadi tanggal kita makan, usahakan makannya kita waktu buka puasa itu yang betul-betul halal makanannya. Betul-betul didapat daripada yang halal, betul-betul uangnya itu halal. Gitu nih. Kama qala al-Imam Abdullah bin Husain bin Thahir dalam kitabnya Hadiyatus Shadiq, kata beliau, waqtir al-halali ya talibal kamali. Berusahalah engkau untuk berbuka puasa atas sesuatu yang halal, wahai orang yang berusaha mencari akan kesempurnaan dalam ibadah puasanya. Cari. Ini berusaha untuk makan yang halal. Karena gini sekalian, dalam satu riwayat kita ini dalam keadaan puasa kan sudah banyak pahalanya ini. Itu syaitan itu angkat tangan lah di waktu itu. Tapi kalau kita pas detik-detik terakhir tiba-tiba kita makan yang haram, itu yang senang tuh syaitan. Gitu nih. Kemudian kata syaitan, tidak perlu digoda orang ini sudah kepleset sendirian, ini sudah tergelincir sendirian. Mereka senang. Gini, mereka senang. Kenapa? Karena puasa kita tidak bakal bernilai di sisi Allah kalau kita sudah makan dengan sesuatu yang haram. Demikian makanya ya tadi kita sudah mau untuk tidak makan dan minum, mau rela untuk menjaga daripada hal-hal yang bisa membatalkan puasa dari pagi sampai maghrib. Nggak taunya di akhir sesinya, di akhir puasanya, nggak taunya makan sesuatu yang
yang ketawa terbahak-bahak adalah syaitan dalam satu riwayat. Oleh karenanya ini diusahakan untuk berusaha betul-betul makan daripada sesuatu yang halal tatkala kita buka puasa. Demikian. Kemudian yang ke-16 kesunahannya di bulan Ramadan itu adalah at-tausi'atu 'alal 'iyal, berusaha untuk melonggarkan, berusaha untuk menyamankan keluarga kita. Jadi memanjakan keluarga kita lah. Makanya orang dahulu sekalian ini memiliki kebiasaan tanggal hari biasa, mereka nyelengi 500 gitu. Untuk apa? Untuk nanti tatkala dia bulan Ramadan tiba, nah, dia mau makan yang enak-enak dengan keluarganya. Intinya berusaha untuk ya mempernyaman keluarganya khususnya di bulan Ramadan karena memang disunahkan. Atau siah itu apa nih? Melonggarkan. Ini kalau kita memberi rezeki yang lebih lah kepada keluarga kita. Kalau makan tuh makan yang enak-enak lah. Bukan berarti cuma makan aja nih, ya ibadah juga. Cuma dari sisi ini juga dianjurkan kita untuk yang menyamankan diri lah, setidaknya semacam itu. Jangan sampai pamit di luar Ramadan tempe, nanti pas Ramadan tempe juga. Ini ya agak diselingi dikit lah, dipernyaman sedikit karena memang untuk menyenangkan keluarganya juga. Kan demikian nih, apalagi tak kalah buka puasa makanannya enak juga gitu. Setidaknya kan senang orang, keluarga nyaman, keluarga senang, kan anak istri senang. Memang sunnah semacam itu. Jadi untuk memperluas rezekinya, jadi ini sunnah hukumnya di bulan Ramadan ya. Karena memang ini kita dituntut untuk berbuat baik dengan orang lain yang tentunya dengan keluarga itu lebih lagi. Makanya ada bahasa at-tausi'atu 'alal 'iyal. Iyal itu adalah orang yang ditanggungnya. Iya itu adalah orang yang ditanggungnya, ya berarti bisa siapa? Bisa istrinya. Kalau istrinya dua, ya istrinya dua, kan demikian nih. Setidaknya, pokoknya istrinya, karena iya itu adalah tanggungannya, yang ditanggungnya, anaknya, istrinya, atau yang lainnya. Demikian intinya kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka dengan perbuatan baik yang lebih. Demikian di bulan Ramadan. Kemudian yang ke-17 yang terakhir kata beliau, kesunahannya di bulan Ramadan itu adalah tarkul lagwi, meninggalkan lagwi. Lagwi itu mengucapkan yang sia-sia, yang tidak ada faedahnya, jadi dikurang-kurangi. Wal musyatamah itu ya tadi saling mencaci, saling berkata kasar, saling mengumpat dan yang lainnya itu ditinggalkan di bulan Ramadan sunnah. Karena memang demi Allah sekalian, demi menjaga akan puasa kita. Jangan sampai puasa itu cuma rupanya aja tapi maknanya tidak ada. Kan ini kan makanya banyak orang itu puasa tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Kata Nabi, makanya dalam satu hadis, kambing shaimin laisa min siyami ilal ju'wal atas. Berapa banyak orang puasa dia tidak dapat apa-apa daripada puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Ya ini kok bisa? Ya bisa, karena di waktu puasanya dia sambil maksiat, ini sambil mengumpat sana sini, sambil menghibah sana sini, sambil berdusta sana sini, ya percuma. Ini tidak dapat apa-apa kecuali cuma ya tadi nahan lapar dan nahan haus hajanya dia dapat. Oleh karenanya kata beliau sunnah di waktu bulan Ramadan atau di waktu kita berpuasa untuk meninggalkan mengucapkan yang sia-sia, melakukan yang sia-sia, atau bagi saling mengumpat atau saling menyalahkan dan yang lain-lainnya. Ini setidaknya kata beliau, fa in syata mau ahadun, kalau ada orang menyalahi kita, kalau ada orang mengumpati kita, kalau ada orang menjelekkan kita, maka fa'tadakan biqalbi, maka hendaknya dia ingat di dalam hatinya annahu shaimun, bahwasanya dia puasa. Jadi kalau ada orang jelekin kita nih, atau menghadiri kita, atau ngomelin kita, atau marahin kita, ingat dalam hati kita, ingat nih, saya ini puasa. Maksudnya tidak usah dijawab, tidak usah diladeni. Jadi kan bukan berarti saya puasa, saya tidak mau ngadilin. Itu khawatir nanti malah ada sedikit riaknya. Ini dalam hati tinggalkan aja, dalam hati tinggalkan aja. Ingat dalam hatinya saya dalam keadaan puasa. Demikian dalam keadaan puasa. Demikian ini kata beliau anjurannya, ingat di dalam hati. Demikian. Ini tadi Bapak sekalian mengenai beberapa kesunahan yang ada di waktu kita berpuasa atau di bulan Ramadan. Dan nanti insya Allah kita akan lanjut mengenai satu faedah yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengenai
puasa itu ada 3 tingkatan dan nanti akan dilanjut dengan makruh-makruh di waktu berpuasa. Mungkin minggu sekalian yang sama-sama dimuliakan dan insya Allah mungkin sebenarnya ditanyakan sebelum kita akhiri sekalian Mas Rudi, Mas Ismail. Kalau misalnya sahur kan kayak teman-teman ngomong belum aja, ya teruskan aja kan ya. Gimana tuh guru? Biasanya kan ya apa ya teman-teman ngomong sih. Gini ya Mas, yang perlu diperhatikan itu bukan adanya, tapi jamnya, waktunya. Terkadang ada orang adzan itu agak lambat. Karena memang betul adzan itu pasti setelah masuk waktunya. Tapi terkadang ada orang yang adzan itu lambat. Masuk waktunya jam 5, adzannya jam 5.10. Berarti bukan berarti sampai jam 5 lebih 5 itu boleh makan, belum. Tidak demikian, itu sudah masuk waktu karena itu sudah masuk waktu subuh. Jadi patokannya itu bukan, memang betul adzan itu pasti masuk waktunya. Tapi terkadang orang yang adzan itu bisa jadi lambat, makanya lebih bagus lihat jam, lihat jadwalnya di HP atau di jadwal imsak dan sebagainya. Oh jamnya sekian, cocokkan dengan jam yang otomatis. Jangan jam kita yang kita cepatin atau kita lambatin itu kita sendiri dari yang muter itu, karena terkadang ada di masjid depan itu jamnya dicepetin, jamnya cepet daripada jam yang biasa. Yang lain belum ada, dia ada duluan, bisa jadi demikian. Padahal itu belum tentu, makanya bukan dia ada patokannya itu dimasuk waktunya. Jadi kita tahu jadwalnya, itu yang paling penting. Jadi kita lihat dulu, oh masih ada 5 menit, masih ada 10 menit, tidak apa-apa sampai makan, demikian nih setidaknya. Tapi kalau ini sudah tiba waktunya, walaupun belum ada, ini sudah masuk waktu puasa. Mungkin demikian, karena masuk waktu itu dengan waktu sebetulnya, dengan fajar, bukan dengan adzan. Nah fajar itu, ya kalau gampangnya kita ya dengan jadwal ini aja, sedangkan dengan jadwal yang fajar. Mungkin demikian. Kalau sekali yang sama-sama dimuliakan dan dimana Allah insya Allah kita akan nanti masuk walafiat. Kurang lebih saya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca doa pada majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.